juga sudah, masalah rakaat witir juga sudah. Setelah itu tadarus. Dianjurkan setelah sholat tarawih kita bertadarus duduk. Tadarus artinya dua orang yang sama-sama membaca Al-Quran. Selama ini kita baca Quran sendiri, kita tak tahu qalqalah kita salah, ada idgham, ada ikhfa, ada gunnah, ada bila gunnah, ada matnya, ada mat asli, ada mat far'i, tak tahu kita. Maka ketika bacaan kita didengarkan orang, rupanya huruf ainnya kurang dalam, rupanya huruf o-nya kurang, rupanya huruf o-nya kurang tebal, rupanya huruf qaf-nya kurang dalam. Itulah perlu orang mendengarkan bacaan kita. Walaupun kita ustadz, Nabi SAW pun mau mendengarkan bacaan orang lain. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud, "Iqra," kata Nabi. "Aku mau dengar," kata Nabi. Lalu apa kata Abdullah bin Mas'ud? "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzal." Bagaimana mungkin aku membaca Quran di depan engkau padahal Quran ini diturunkan kepada engkau? Kata Nabi, "Iqra," bacalah. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud pun membaca Al-Quran. Ini dalilnya kita disuruh mendengarkan bacaan Quran. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di pojok sana 10 orang, di pojok sini 10 orang, di tengah 10, masjid kita besar, di samping 10, satu orang satu lembar, satu lembar, satu lembar, satu lembar, satu juz 10 lembar, maka malam itu selesai satu juz. Dulu tradisi kita di kampung malam 27 makan pulut kuning, ayam panggang, telur rebus segala macam, acara khatam Quran. Karena biasanya ada satu kelompok-kelompok biasa malam satu juz, malam 27 sebelum itu dia tambah 3 juz, ada acara malam khatam Quran. Ini tadarus supaya untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Tarawih sudah, witir sudah, tadarus sudah. Cepat tidur supaya mudah untuk bangun tahajud. Jadi kalau tidur jam 10, sekarang ada aturan edaran dari Kementerian Agama, jam 9 masjid tutup, jam 10 tidur, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, 5 jam cukup. 5 jam tidur, bangun jam 3. Apa yang dilakukan pertama kali? Salat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Qul huwallahu, qul bil falaq, qul bin nas, qul ya alam nasrah, wadduha, izaja, wal asri. Setelah salat sunat wudu, yang kedua salat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah salat sunat taubat, yang ketiga salat sunat tahajud. Salat sunat tahajud 8 rakaat. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Setelah salat sunat tahajud, salat sunat hajat. Apa hajat-hajat kita? Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Lalu kemudian yang kelima, kalau tadi belum witir, salat witir. Kalau sudah witir, tak usah salat witir lagi. Apa dalilnya Ustaz? Saya tak mau melakukan kalau tak ada dalilnya. 1. Salat sunat wudu, Nabi memanggil Bilal. Bilal, sini. Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara gesekan selop sendalmu di surga. Apa amal kau Bilal? Kata Bilal, aku setiap berwudu tak pernah meninggalkan salat sunat wudu 2 rakaat. Selama ini tak kita buat. Di Ramadan lah kesempatan kita menghidupkan Ramadan. Sholli sunnatal wudu. Yang kedua, salat sunat taubat. Ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang yang buat dosa, silap salah, summa yatatahhar, mandi. Kalau tak bisa mandi, berwudu. Usolli sunnatat taubat, salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah dosanya. Yang ketiga, salat sunat hajat, tahajud. Wa minal laili, dari sebagian malam. Allah tak minta seluruh malam. Allah tak minta semua malam. Allah cuma minta wa minal laili, sebagian malam saja.
Karena kalau suatu malam Allah tahu besok kita tak bisa kerja, tak bisa masak, tak bisa cari nafkah, tak bisa jaga anak, maka kata Allah, wa minal laili, aku minta kepada engkau sebagian malam saja, fatahajjat, tahajudlah, nafilatan lak, sebagai amal tambahan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga diberikan Allah tempat yang terpuji. Yang keempat, salat sunat hajat. Apa dalilnya salat sunat hajat? Berdoa dengan cara berwudu, bagus. Berdoa didahului bismillah, bagus. Berdoa didahului alhamdulillah, bagus. Berdoa menghadap kiblat, bagus. Tapi doa yang paling bagus adalah didahului salat sunat 2 rakaat. Itulah dia salat sunat hajat. Apa dalil Ustadz setiap salat tadi mengatakan usolli sunnatal wudu, usolli sunnatat taubat, usolli sunnatal hajat, usolli sunnatat tahajud, usolli sunnatal witri. Niat itu kan di dalam. Niat di dalam hati, tak berbunyi, tak bersuara, tak berhuruf. Kenapa ada usolli di mulut? Niat itu di dalam. Tapi yang ada di dalam hati kita ini kadang berbolak-balik, berbalik-balik. Ketika kita sholat, apakah ini sholat qobliyah, apakah sholat ba'diyah, apakah sholat tarawih, apakah sholat witir, berapa rakaat? Untuk menguatkan hati kita yang berbolak-balik, maka dikuatkan di mulut. Sholatnya apa? Usolli sunnatat tarawih. Berapa rakaat? Raka'ataini. Jadi imam apa jadi makmum? Imaman, makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usolli bukan niat. Saya tak mau pakai usolli Pak Ustaz. Sah. Siapa mengatakan usolli rukun wajib? Tapi dalam mazhab Syafi'i, sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan melafazkan niat di mulut itu mustahab, dianjurkan untuk menguatkan hati. Terus yang niat itu di mana letaknya? Niat itu letaknya dari A sampai Ra. Allahu Akbar. Disitulah letak niat. Jadi kalau kita berniat sholat isya 4 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala, di mana niat itu? Dari A sampai Bar. Allahu Akbar. Disitulah dipasang niat. Tapi kadang kita memasangkan niat dalam Allahu Akbar itu tak tepat, karena hati kita memikirkan yang lain. Untuk menguatkan hati kita, maka lidah kita mengawalinya. Usolli fardal isya 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Sesudah kuat hati kita, barulah niat dipasang. Allahu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i namanya muqaranah. Muqaranah artinya sejalan. Apanya yang sejalan? Sejalan antara takbir dengan niat. Kalau niatnya duluan daripada takbir, sah. Tapi kalau takbirnya selesai kosong, tak ada niat, maka sholatnya tidak sah. Maka kita pasang niat sebelum takbir atau di dalam takbir. Ustadz sendiri, saya pasang niat di dalam takbir. Allahu Akbar.